Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunyahu yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Muttafaqun alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para orang tua, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di majelis ini dalam rangka pengajian rutin setiap hari Ahad subuh. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kelancaran, kemudahan, kebaikan, juga keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, faslun fil amri bil ikhlasi wa husnil niyyah fi jami'il a'malidz zahirat wal khafiyyah. Fasal atau bab tentang perintah berlaku ikhlas dan baiknya niat di dalam setiap amal yang nampak dan juga tidak nampak. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Al-Bayyinah ayat Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-Hajj ayat 37. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma'nahu walakin yanaluhu niyyah. La yanalallaha luhumuha, tidak akan memperoleh pahala dari Allah, luhumuha, daging yang dibagikan, wala dima'uha, dan darah yang dialirkan, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi dia akan mendapatkan ketakwaan atau yang diambil oleh Allah dalam ketakwaannya, minkum, di antara kalian. Al-Hajj ayat 37. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, anhuma, dari kedua ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa, dengan la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, ma'nahu walakin yanaluhu niyyah. Artinya tergantung daripada niat. Kita mengalirkan darah, juga kita membagikan daging pada saat hewan kurban, yang dilihat bukan aliran darahnya, yang dilihat bukan
besarnya kambing dan sebagainya, besarnya sapi dan sebagainya, kata Nabi adalah niatnya. Niat dia berkurban itu karena apa? Nah itu. Akhbarna Syekhuna Imam Al-Hafidz Abu Bakar Khalid bin Yusuf bin Hasan bin Sa'ad bin Al-Hasan bin Al-Mufarrij bin Bakar Al-Muqaddasi An-Nabulisi Sumbat Dimsyiki radhiyallahu anhu bahwa ayat ini kemudian ditafsirkan beberapa imam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan ayat ini adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Perilaku orang tergantung daripada niatnya. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka dia hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Hijrah merupakan satu fenomena pada saat ini yang merupakan fenomena yang sangat luar biasa hebatnya. Namun kita lihat dia tujuannya apa? Mereka tujuannya apa? Tujuannya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Apabila hijrahnya itu karena dunianya, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya. Aw imra'atin yunkihuha, atau karena perempuan, maka dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka kesimpulannya adalah hijrahnya seseorang, perubahan dari satu sikap ke sikap yang lain, merupakan tergantung daripada tujuan hijrahnya, tujuan perubahannya, yang sehingga itu semua akan didapatkannya. Apabila karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Hadza hadisun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Muttafaqun sepakat ala sihhatihi, atas kesahihan daripada hadis. Mujma'un ala azmi mawqi'ihi wa jalalihi. Dan itu terkumpul pada keagungan daripada hadis tersebut. Wa huwa ahadul hadis allati 'alaiha madarul Islam. Ini adalah salah satu hadis yang berada di awal Islam. Wa kana salaf wa tabi'uhu. Hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang hijrah pada saat itu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut nabinya merupakan satu gerakan yang luar biasa. Mengikut sunnah Rasul itu hal yang luar biasa. Pada saat itu menjadi tren perubahan, bahwa ketika dia ikut hijrah kepada Nabi ke Madinah, maka dia menjadi satu bentuk keislaman di dalam dirinya. Namun dipertegas dengan hadis ini, tujuan hijrahnya dia apa? Nah itu tujuan perubahannya, dia mau mengikuti Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu tujuannya apa? Nah, maka muncullah hadis ini. Maka dipertegas dalam hadis ini, setiap perbuatan tergantung niatnya. Setiap orang yang melakukan perbuatan tergantung likulli imrin ma nawa, tergantung apa yang diniatkan. Maka dalam hal ini perbaikilah. Ada perintah di dalamnya, kita memperbaiki niat kita. Diperintahkan, diwajibkan untuk husnul niyah, baiknya niat. Turunan daripada hadis ini adalah bahwa kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah. Banyak sekali amal perbuatan yang nampaknya merupakan amal dunia, dia menjadi amal akhirah bi husnil niyah, dengan baiknya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah fayasiru min a'malil dunya bisu'in
niat. Dan banyak sekali amal perbuatan yang kelihatannya amal akhirat, tapi dia menjadi amal dunia karena buruknya niat. Maka di sini kita perlu memperbaharui niat kita. Niat kita perlu diejawantahkan di dalam kehidupan. Artinya bahwa apabila kita melakukan sesuatu, maka tujuan kita apa? Tujuannya sekaligus ini merupakan satu satu makalah yang mendasari kita melakukan seluruh amal perbuatan. Kita perlu memperbaiki niat kita. Kita sholat, kita melakukan berjamaah, kita melakukan hubungan di dalam muasyarah ma'an nas, itu perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki di sana maksudnya perlu diikhlaskan, perlu dimurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Hudzaifah al-Qushairi rahimahullahu qala al-ikhlas an tastawiya af'al al-'abd fi adh-dhahir wal batin. Menurut Hudzaifah al-Qurasyi bahwa ikhlas adalah sama, menyamakan antara perbuatan seorang hamba baik yang zahir, yang nampak, wal batin, dan juga yang tidak nampak. Jadi sama perbuatan dia melakukan sholat antara ada orang dengan tidak ada orang, itu sama. Salah satu bentuk keikhlasan yang perlu diterapkan di sini adalah ketika kadang kita sholat, ketika banyakkan kita merasa paling khusyuk. Nah, ini merupakan satu kesamaran di dalam rusaknya niat. Tapi kalau dalam ketika kesendirian kita tidak khusyuk, ini salah satunya. Maka artinya bahwa sholat sendirian dengan sholat berjamaah itu harus sama-sama khusyuk. Khusyuknya di dalam pengertian bahwa hudurul qalbi, hatinya hadir. Tapi kadang kan kita ada perasaan seperti itu. Ketika berjamaah luar biasa, kita rapi, sopan, dan sebagainya. Dari sisi nampaknya ibadah dan juga dari sisi kedalaman kita di dalam memaknai ibadah itu. Tapi kadang yang terjadi ketika dia sholat sendirian, ketika sholat di rumah, dia asal-asalan. Nah ini, ketika asal-asalan di sini, begitu maksudnya. Salah satu contoh tadi, ketika di rumah cuma pakai kaos oblong, pakai pendek dan sebagainya, begitu. Artinya kita harus sama. Ketika kita sholat berjamaah dengan sholat di rumah pun sendirian, itu harus sama posisinya, begitu. Walaupun memang benar ada sebuah perintah dari ayat Al-Quran, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, kan begitu. Ambillah, pakailah pakaian perhiasanmu ketika masuk masjid. Ayat ini adalah menjelaskan kepada kita ketika kita melakukan ibadah di masjid, ya harus rapi, gitu maksudnya. Karena apa? Makanya kan disunahkan, kita disunahkan ketika mau berjamaah itu mandi terlebih dahulu. Apabila yang kita sehat, maksudnya apabila tidak sehat ya jangan dipaksakan mandi. Ketika kita sholat Id kan begitu. Ya banyak contohnya lah di dalam kitab yang sudah kita bahas bahwa ketika mau Arafah kita sunnah mandi. Ketika mau umroh itu sunnah mandi terlebih dahulu sebelum pakai pakaian ihram. Kan begitu. Ini apa? Supaya keberadaan kita tidak mengganggu orang lain. Ya, kalau misalnya keberadaan kita mengganggu pendek atau apa itu sebagainya, dan begitu, kan ini mengganggu orang lain. Nah, maka disunahkan untuk mandi. Tapi mandi di sana atau rapi-rapi bersih-bersih di sana tujuannya adalah untuk kekhusyuan diri kita dan juga kekhusyuan orang
supaya orang lain tidak banyak komentar. Gitu. Ini kalau dekat bapak ini kita bau. Nah ini maksudnya. Kadang-kadang kan punya perasaan gitu. Nah ini kita pun tetapi dalam hal ini itu untuk kita, untuk orang lain ya kita jangan menjas itu maksudnya. Itu kalau dekat Pak Haji Tobit bau kita maksudnya. Nah jangan. Bau tanah. Bagus sama Pak Haji Tobit. Pertama kali itu kira-kira itu bersih-bersih dalam rangka untuk memperbaiki kekhusyuan kita. Nah, warwaina 'anil Imam Al-Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu qala. Imam Qushairi di dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah, al-ikhlas adalah ifradul haqq subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Memutlakkan secara benar daripada Allah Subhanahu wa taala fi ta'ati bil qasdi, di dalam melakukan ketaatan yang disengaja. Jadi kita itu dengan sadar ketika melakukan satu perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Jadi ifradul haqq itu memutlakkan niat karena Allah. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah ta'ala. Dia menginginkan ketaatannya itu dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, duna syai'in akhar, bukan kepada yang lainnya. Min tasannu'in li makhluqin, dari segala sesuatu yang dibuat-buat oleh makhluk. Ya termasuk ini awas nih. Kadang itu muncul dalam diri kita. Ketika sholat di sini itu kekhusyuannya berbeda dengan sholat di masjid lain. Ini termasuk ini hati-hati nih. Termasuk tasannu' li makhluk, sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia, oleh makhluk. Kadang kita punya perasaan begitu, maka di sini juga luar biasa. Kita ketika ibadah di Nabawi, nah itu diceritakan, itu maksudnya di Masjid Nabawi itu luar biasa khusyuknya. Tapi ketika di rumah, ketika di masjid biasa, di luar Masjid Nabawi, kita biasa-biasa saja. Ini apa sini? Termasuk tasannu' li makhluqin. Ya. Jadi istilahnya kita harus sama antara ibadah di Masjid Nabawi dengan juga di masjid-masjid yang lain. Apalagi dibalik posisinya. Iya, di Masjid Nabawi tidak khusyuk, tapi yang lain bisa khusyuk. Nah, itu lebih parah lagi kalau khusyuknya begitu. Yang tadi saja termasuk tidak bagus, bahwa dia merasa lebih khusyuk, lebih dekat kepada Allah ketika di Masjidil Haram, ketika di Masjid Nabawi. Tapi ketika di luar masjid itu dia kembali kepada kehidupan aslinya. Nah ini awas hati-hati. Maka termasuk memperbaharui niat adalah ibadah di mana saja harus terlepas dari tasannu' li makhluk, sesuatu yang dibuat-buat oleh kita. Di sini lebih indah dan sebagainya begitu. Maka dari itu kita orang-orang yang khusyuk, orang yang ikhlas, ya di mana saja dia hidup, ya berlaku seperti itu. Tidak ada perubahan. Maksudnya perubahan yang ke arah yang yang tidak baik, tapi perubahan ke yang lebih baik. Kalau semakin rajin, semakin ini lain hal, kan gitu maksudnya. Tapi yang jelas tingkat keikhlasannya yang ada dalam dirinya, dan ini pekerjaan hati sekali lagi Pak. Ini pekerjaan hati. Kita tidak bisa menjudge orang lain. Oh dia memang tidak khusyuk sholatnya. Emang tahu. Kadang kita kayak Allah, kayak Tuhan gitu. Seakan-akan posisi kita menjudge orang lain. Ini nggak boleh. Dia dari penampilannya dia nggak benar, penampilannya begitu. Nah ini nggak boleh. Tetap kita harus ikhlas di dalam beramal. Itu perlu diperbaharui terus menerus, dan
keimanan seseorang ditentukan oleh keikhlasannya. Dan ini sekali lagi di garis bawah, ini pekerjaan hati manusia. Antara satu manusia dengan manusia yang lain tidak bisa menilai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa menilai, tidak bisa menilai. Nah itu ya. Awit tisabin mahmadatin indan nas, atau dia juga melakukan satu hal yang sehingga ingin dipuji oleh manusia. Aw mahabbati mad'in minal khalqi, atau dia merasa senang ketika dipuji. Aw ma'na minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah Ta'ala, atau sebuah makna dari beberapa makna yang sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan taqarrub ila Allah, tapi dia sangat jauh. Nah ini, maka seseorang melakukan apapun, sekali lagi ini penting, di awal kehidupan kita di bulan Syawal, kan begitu. Di bulan Syawal ini, setelah kita melakukan mengikuti madrasah Ramadan, kita perlu memperbaiki niat kita, begitu. Kadang kita luar biasa, ketika umroh berkali-kali, ketika haji berkali-kali, marratan ba'da marrat, berkali-kali, itu dipuji oleh manusia. Wah, dia mah hebat, kita ini. Keislaman hebat, padahal keislaman bukan ditentukan oleh haji atau umroh. Ya. Sekali lagi, bukan oleh haji dan umroh yang berkali-kali. Justru apa dia berkali-kali, kemudian tetangganya buat makan itu sulit, dia menjadi dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berlebihan, kan begitu maksudnya. Ya. Tapi sekali lagi, ngomong pamer itu jangan kemudian ditempelkan pada orang lain. Itu untuk memperbaiki diri kita. Wah, dia mah pamer katanya begitu. Nah, itu nggak boleh juga. Termasuknya ketika sedekah itu dia mah pamer sedekahnya. Nah, itu jangan. Itu ungkapan seperti itu menjas orang lain, kita berdosa. Ya. Karena kita bahkan itu dalam di sini dikatakan sama dengan musyrik. Karena apa? Karena kita berani menjas, menyimpulkan orang lain, padahal kita tidak tahu. Begitu. Makanya sering saya katakan, ketika ada orang yang ngomong, dia mau pamer amalnya, daripada lu amal juga kagak, pamer juga kagak. Gitu. Yang jelas waktu dia pamer bermanfaat bagi orang lain. Nah itu. Nah ada satu satu hadis yang menjelaskan kepada kita, la hasada illa fisnatain, tidak termasuk hasud, iri dengki kepada dua orang, kan begitu. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fa'atahu wa yunfiquhu. Seseorang yang diberikan harta benda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia menginfakkannya di jalan Allah. Kita boleh iri, Pak. Kita boleh iri sama orang itu. Dia amalnya sebegitu banyaknya, padahal ilmunya tidak seberapa, padahal harta bendanya tidak seberapa dibanding kita yang harta bendanya banyak tapi tidak mau mengeluarkan harta benda di jalan Allah. Nah itu kita boleh iri yang seperti itu. Atau warajulun atahullahu ilman, seseorang yang diberikan ilmu lalu dia mengamalkannya. Kita perlu iri, ilmunya tidak seberapa tapi luar biasa amalnya, akhlaknya dan sebagainya. Artinya bahwa kita boleh iri kepada orang itu. Dia kehidupan kualitas keilmuannya di bawah kita, tapi amaliyahnya rajin beribadah, kan begitu maksudnya, selalu melakukan
sebagian ulama itu boleh katanya menyebutkan kayak kebiasaan kita kan biasanya amal dari si anu sekian, nah itu boleh gitu maksudnya, boleh untuk memberikan semangat kepada yang lain itu. Makanya dulu ketika Nabi Muhammad mau berperang itu disebutkan ini sumbangan dari sumbangan kuda dari Abu Bakar sekian ekor, sumbangan panah sekian dan sebagainya. Itu disebutkan. Nah, itu perlu diinventarisir. Diinventarisir lalu kemudian itu milik apa? Milik umum, milik umat. Itu bisa dalam pengertian tertentu bisa diaudit. Nah, itu maksudnya. Audit itu ya dalam rangka ini maksudnya dalam rangka bahwa kebenaran informasi juga dalam rangka memberikan semangat kepada yang lain supaya melakukan amal yang sama. Nah itu. Warwaina an Ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu al-ikhlas at-tawaqqi an mulahadatil khalqi was-sidqu at-tanaqqi an mutaba'atin nafs. Ikhlas adalah memisahkan dari segala sesuatu yang berakibat kepada makhluk dan membenarkan keyakinan adalah at-taraqqi an mutawa'atin nafs, memisahkan dari ketaatan jiwanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas berkaitan dengan dirinya, tidak ada kaitan dengan makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pembenaran terhadap keikhlasan adalah membersihkan dirinya dari jiwanya yang hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Fal mukhlis la riya'a was-shadiq la i'jaba. Orang yang ikhlas tidak ada riya di dalamnya. Orang yang shadiq, orang yang membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya, itu tidak ada keajiban di dalam dirinya. Kadang merasa ujub, saya merasa hebat. Nah, saya merasa paling hebat di sini. Nah, itu termasuk dia bintik-bintik keikhlasannya semakin hilang. Wa an Dinnun al-Misri, Asy-Syaikh Dinnun al-Misri rahimahullahu qala, "Thalathun min 'alamat al-ikhlas istiwa'ul madhi wal dhammi min al-'ammati." Salah beberapa tanda atau 3 tanda dari orang ikhlas adalah menyamakan antara dipuji dan dihina, tetap dia melakukan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal, dan dia melupakan seluruh amal perbuatan yang sudah dilakukannya. Wa iqtida'u thawabil a'mal fil akhirah, dan dia melupakan amal akhirat, melupakan sebanyak-banyaknya pahala amal akhirat. Artinya gini, dia melakukan kebaikan dilupakan, tetapi ketika melakukan dosa dia sangat mengingatnya. Nisyanul dzunub, nisyanul a'mal fil qalbi, melupakan amal perbuatan. Karena kan kita itu sebaliknya. Alamatus syaqawa, salah satu alamat celakanya kehidupan kita adalah kita selalu mengingat kebaikan kita. Padahal aku bilang dan padahal dia tidak tahu, lam yudri, dia tidak tahu bahwa amalnya ditolak atau diterima. Maka ketika kita melakukan amal baik itu udah gak usah diingat, tapi justru apabila dia melakukan dosa harus selalu diingat. Itu maksudnya kira-kira begitu. Kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, sehingga menimbulkan istighfar, menimbulkan ampunan, menimbulkan ketika rasa bersalah ini kemudian kita perbaiki ke depan. Begitu kira-kira. Wa an Sa'ad Tusturi la yashummu raihata sidqi 'abdi da'i nafsi aw ghairihi. Tidak ada bedanya orang yang ikhlas itu antara dirinya dalam kehidupannya
perbuatan baik yang dilakukannya itu sama. Wala yang bagi ayat kau mutlaqan bal yaqi bima yatasiru minhu. Bahkan dia melakukannya itu melakukannya itu siogyanya yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang baik di hadapan orang ataupun dalam kesendirian. Maka kan di dalam satu kebiasaan kita bahwa ketika khutbah atau ketika melakukan wasiat itu ittaqullah fis sirri wal alaniyah. Jadi yang didahulukan itu fis sirri. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan wal alaniyah, dalam keadaan terang benderang. Artinya ini menunjukkan bahwa keikhlasan itu penting ketika dalam kesendirian. Ya makanya kan istilahnya dalam satu hadis, dalam hadis itu sholat itu yang baik itu di rumah kecuali sholat fardu. Kan begitu maksudnya. Kecuali sholat fardu gitu. Cuma kan jadi persoalan juga ketika misalnya kita kalau datangnya telat kan gitu keburu qomat. Nah itu tidak sempat sholat sunnah. Nah itu mending sih kalau kita bangun cepat kan di rumah kemudian sholat sunnah gitu. Cuma 5 menit dari asar Katanya 5 menit. Nah ini di sini 5 menit. Jadi ngaji terang. Emang datangnya telat terus dia. ya makanya Datang sebelum ya azan saya tadi. katakan bahwa sering dikatakan bahwa saya sering menyampaikan bahwa waktu yang diatur seperti ini adalah ini waktu yang diatur oleh kita sendiri. Pada hakikatnya itu dikembalikan kepada kebiasaan kita lah, kebiasaan masyarakat ini, kesepakatan masyarakat kita. Sekali lagi, ini waktu yang seperti ini, ketika harus azan, ketika harus qomat, itu diatur oleh kita sendiri. Ini jangan kemudian kita diatur oleh alat ini, maksudnya begitu kira-kira. Jangan sampai terjadi masalah di dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang saking pengennya berjamaah gitu, dia ngejar-ngejar gitu. Ada memang luar biasa sih Pak, jamaah subuh terutama itu godaannya luar biasa. Kita sudah bangun nih jam 2, jam 3 sudah bangun gitu maksudnya. Ketika mau berangkat berjamaah, pengen BAB. Iya. Itu luar biasa itu. Itu godaannya luar biasa. Kalau dipaksain berangkat kita nggak tahan kan gitu maksudnya. Nah ini, karena pas mau berangkat itu pengen aja ke air. Nah ini, makanya memang ya kita harus dibiasakan pola hidupnya kan begitu maksudnya. Ini pola hidupnya, buang air jam berapa itu diperkirakan dan itu memang ya dalam dalam manaqib Syekh Jalani itu termasuk ya pernah beliau itu berwudu sampai ya katakanlah sampai 70 kali semalam gitu maksudnya. Karena ternyata diganggu oleh setan. Jadi peredaran pencernaan itu diganggu itu maksudnya. Diganggu sehingga dia keluar air, keluar angin lagi sehingga bolak-balik. Jadi tidak sempat beribadah. Jadi beribadah kepada Allah. Diganggu terus itu maksudnya. Mau sholat patah gitu maksudnya begitu. Sampai 70 kali. Tapi beliau lakukan dengan bersabar dalam satu maqalah bersabar. Dan ini beliau ingat bahwa ketika kita mau berwudu itu rentetan ibadah. Jadi jangan merasa kecewa itu maksudnya. Karena kita telat kecewa gitu maksudnya. Nah, perjuangan kita untuk melakukan ibadah itu merupakan rentetan ibadah. Maka dalam sering saya katakan di dalam kalimat Al-Qur'an itu aqimus sholat,
mendirikan sholat. Bukan sholatnya, tapi mendirikan sholat. Segala sesuatu rentetan yang sehingga sholat bisa dilaksanakan itu merupakan rentetan ibadah. Jadi orang yang menyediakan air untuk berwudu, orang yang menyediakan kita sehingga bisa beribadah, itu termasuk rentetan ibadah. Jadi bukan berarti tidak beribadah, Pak. Jadi bukan hanya sholatnya saja yang dinilai, tetapi adalah semua rentetan ibadah, perilaku yang sehingga ibadah sholat itu bisa dilakukan merupakan ibadah. Perjuangan kita dari rumah ke masjid, berjalan sampai di jalan kemudian batal, pengen buang air begitu. Pas datang ke sini ada orang di dalam WC-nya, nunggu, mulesnya luar biasa. Itu rentetan ibadah. Maka kata Syaikhul Ghazali, bersabarlah. Maka kita ya tadi untuk supaya ya terutama subuhnya ya terutama subuh dan hari Ahad, hari Minggu, kita hari libur maksudnya begitu. Yang orang mungkin banyak sekali yang ingin beribadah, ya dilonggarin waktunya, jangan terlalu cepat komat itu. Ini seringkali saya ngomong seperti ini karena apa? Karena banyak keluhan di antara warga dan jamaah, cepat banget komatnya begitu maksudnya begitu. Kecuali hari-hari kerja yang mungkin orang butuh cepat ya kerja. Maka kadang bacaan surahnya dipanjangin, ngasih kesempatan yang lari-lari supaya cepat bisa rakaat pertama. Begitu kira-kira. Dan imam sunnah memanjangkan bacaan ya jika rakaat pertama begitu. Dengan tujuan memberikan kesempatan kepada jamaah untuk segera bisa mengikuti sholat di rakaat pertama. Jadi makmum muafiq, bukan makmum masbuk, kan begitu. Kalau mau masbuk kan udah lewat ini, udah lewat ruku. Jadi dia masbuk, pahalanya berbeda, ya insya Allah berbeda. Dalam literal fikih ya berbeda antara makmum masbuk dengan makmum muafiq, begitu. Ya niatnya sambil jalan Pak Cik, ya seperti itu. Jadi sambil jalan bisa dari sana udah sholat fardhu subhi rakaataini sampai sih masuk Allah gitu. Itu yang dibiasakan nih. Ya karena memang kalau ikut jemaah dari awal sama masuk itu beda ininya. pahalanya. Beda sih. Makanya beda secara fikih berbeda gitu maksudnya begitu. Ya orang yang mengikuti dari awal dan orang yang mengikuti rakaat pertamanya sama rakaat keduanya saja itu berbeda lah. Itu semua mau disamain. Makanya maksud saya Jauh-jauh hari mandinya. ya maksudnya diatur Pak Ji, diatur sedemikian rupa. Tadi jam 12. Asal berwadi diatur sedemikian rupa kira-kira nyampe kelas itu ya kita tidak telat. Pak Ji salah sih. Saya pondok di Bahman Sudan di Al-Anwar Sarang Lembang itu setahun ya. Saya setahun lebaran ketemu lebaran. Itu ternyata di sana terutama sholat subuh itu tidak buru-buru komat. Jadi azan sih azan di waktu subuh, azan di waktu zuhur. Tapi sholatnya zuhur jam 1:30 gitu. Asar jam setengah 5, bahkan kadang jam 5. Maghrib juga mepet kepada isya. Tapi beliau luar biasa, setiap habis sholat ngaji. Dan ternyata di sana kata beliau, udah kamu jangan banyak tirakat gitu maksudnya. Jangan banyak tirakat. Di sini airnya sulit tadi itu luar biasa. Di sana sulit air.
pengen mandi pagi itu maksudnya. Ini dapat dibayangkan apabila mandi junub gitu maksudnya. Kan santri banyak yang junub juga. Ya, banyak yang halu-halu Bandung juga gitu Mas. Gitu. Nah itu apabila mau mandi pagi dia harus mandi jam 3 mandi. Jam 3 harus mandi. Dan mandinya di situ di sumur. Sumurnya cuma satu. Sumur biasa sumur. Sumur iya sumur kerek benar. Sumur kayak kita bawa ember sendiri. Pakai sana. Iya. Sekarang udah pakai alat dan sebagainya gitu. Itu kalau pakai sana di sana airnya kan asin pinggir laut. Jadi sananya rusak 3 bulan juga rusak. Karena dia kena kadar garamnya sangat tinggi. Berarti nggak boleh lucu lagi kan? Ya makanya dia sedemikian rupa maka beliau ngasih kesempatan kepada santri-santrinya itu. Beliau tunggu itu. Beliau tuh sudah hadir tapi tidak dulu santrinya untuk koman. Ada di situ, itu maksudnya ada di situ nungguin sampai memeh surut lagi itu maksudnya. Ketika selesai doa habis sholat gitu maksudnya. Saya doa itu karena matahari sudah nongol, sudah surut gitu maksudnya. Itu karena di pinggir laut kelihatan mataharinya. Apalagi kan lantai 3 tuh ininya apa pondoknya. Lantai 3 itu kalau di lantai 3 ya kelihatan matahari kalau itu di pinggir laut gitu maksudnya. Gitu. Kelihatan banget gitu maksudnya. Nah, itu luar biasa. Maka dalam hal ini bahwa kita penting menunggu jamaah, memberikan kesempatan kepada jamaah yang lain untuk menunggu. Nah ini untuk kita yang aktif ya. Nah untuk kita yang malas-malasan, ya jangan terlalu malas, jadi berimbang gitu maksudnya. Malas. Yang cepat diperkirakan kira-kira komatnya jam berapa nih? Kayak gitu maksudnya. Ya kita cepet-cepet bangun, cepet-cepet bersih. Nah gitu. Jangan kan dulu nunggu dan sebagainya. Ya kalau sekali 2 kali sih nggak ada. Tapi kalau berkali-kali begitu telat dulu ya jangan. Itu namanya kita malas. Ya. Itu maksudnya. Gitu. Tanggung apa Pak Haji? Ya kan ada riwayat ya Pak Haji. Nabi suatu malam kan begitu. Ketika bangun malam itu kan kemudian meninggalkan istrinya yang sedang digaulinya. Kemudian ketika bangun beliau mau bangun dipegang kakinya oleh Siti Aisyah. Terus kata Nabi, saya mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya beliau bersabar ngomongnya. Bilang gitu. Jadi di sana ya kata Nabi jatahmu sudah selesai. Saya berganti menggauli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi Nanti menghadap mati lagi. Iya alasan kemudian menggauli istri, ngelonin istri lalu kemudian meninggalkan beribadah. Salah itu. Dia harus berimbang. Jadi dilakukannya sebelum jam 12 Pak Haji. Lakukan jam 2 iya. Jam 2 jam 3 bangun kita mandi wajib. Begitu kira-kira. Yang wajar ini enggak. Nah, Sekarang wajar. Dan itu memang biasanya kita memang
dengan ibadah yang tidak nampak. Sama kehadiran hati kita antara ibadah bersama orang ataupun ibadah secara ifrat sendirinya. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ila Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka